Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana pembahasan yang telah lalu itu mengenai orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengenai pembayaran fidyah ini. Ini ada perbedaan pendapat antara qaulul jadid dengan qaulul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedikit kita ulangi. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu berkata, al-qadimu huna azhar wal qadimu huna azhar. Pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i, yang mana pendapatnya Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa wajib berpuasa atau wajib diqadha puasanya. Akan tetapi boleh untuk diwakilkan, atau misalnya kalau orang yang orang yang sakit nggak kunjung sembuh atau dia telah meninggal dunia begitu, bal yajuzu lil wali ayyasuma anhu. Ya, boleh untuk si walinya itu atau kerabatnya itu untuk berpuasa atas nama orang yang telah meninggal. Nah, begitu. Bahkan di dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini perkataan Imam Nawawi gitu ya, bal yustahabbu lahu dzalika, bahkan disunahkan, kama naqalahu an-Nawawi fi Syarh Muslim, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya. Apa kata Imam Nawawi? Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-qadimu huna azharu. Ya, pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i yang menyatakan bolehnya bagi si wali atau kerabat yang telah meninggal ini, ya, untuk mempuasakan atas nama orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal itu, ya. Azhar itu pendapat yang lebih tepat, kata Imam Nawawi. Bal aswab, bahkan pendapat yang betul, alladzi yanbaghi al-jazmu bihi, bahkan pendapat ini, ya, pendapat ini al-jazmu bihi, harus yakin lagi, harus lebih yakin lagi, li sihhatil ahadits fihi, karena ada kesahihan hadis-hadis di dalamnya. Nah, begitu ya. Kita sampai di sana kemarin. Fa'alal qadim, dan ada pendapat yang qaul qadim ini, law amara al-wali ajnabiyan fasama anhu bi ujratin aw bi ghairiha jaza kal haji walau istaqalla al-ajnabi lam yajuz alal asah. Nih, mengenai pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atas pendapat qaul qadim, kalau seorang wali, kerabat lah begitu ya, lau amaral wali ajnabiyan, kalau seorang wali itu memerintahkan kepada orang yang ajnabi atau di luar karib kerabatnya atau di luar ahli warisnya, diperintahkan fasama anhu, kemudian orang ajnabi itu berpuasa atas nama si mayit tadi itu. Jadi yang masalahnya sekarang bukan orang ahli warisnya itu yang berpuasa, tetapi ahli warisnya itu memerintahkan kepada orang lain untuk berpuasa atas nama orang yang telah meninggal. Nah, begitu ya.
bi ujratin au bi ghairiha, kemudian ahli warisnya itu atau walinya itu memberikan ujrah, memberikan upah kepada orang ajnabi atau orang lain tersebut, ya, au bi ghairiha, atau selain daripada upah, begitulah kurang lebih. Maka Imam Taqiyuddin rahimahullah mengatakan jaza, maka itu boleh. Nah, ini ya, maka itu boleh. Kenapa demikian? Nah, Imam Taqiyuddin rahimahullah mengatakan kal haji, sama seperti ya haji, sama seperti haji. Jadi haji itu boleh dibadalkan untuk orang lain. Syaratnya adalah orang yang haji itu sudah haji duluan, baru dia boleh menghajikan orang lain. Kita bayar, misalnya Fatimah punya bapak namanya Zaid misalnya begitu. Maka maka Fatimah ini membayar orang yang ada di Arab Saudi, karena ada pihak travel yang di sana membuka jasa untuk membadalkan haji untuk orang tua atau kerabat dan lain-lainnya. Nah, yang menghajikan itu kan orang lain. Yang menghajikan itu adalah orang lain, haji badal begitu ya. Maka orang yang berpuasa, orang ajnabi juga boleh berniat untuk berpuasa atas nama orang yang keluarga orang lain, nah begitu ya. Maka ini sama seperti haji. Jaza, kata Taqiyuddin rahimahullah taala. Walau istaqalal ajnabi, walaupun orang lain berpuasa begitu ya, walaupun orang lain yang berpuasa. Walau istaqalal ajnabi, nah ini ada masalah lagi nih. Kalau misalnya ada orang yang ajnabi, kemudian dia berniat mempuasakan orang lain tanpa izin daripada ahli warisnya, kata Syekh, lam yajuz al-asah, maka ini tidak diperbolehkan menurut pendapat yang sahih. Wahalil mu'tabaru al-qadimil qaribil waris, apakah pendapat yang mu'tabar terhadap pendapat qaul qadim, yang qarib al-waris, yang ahli warisnya. Apakah yang mu'tabar terhadap pendapat qaul qadimnya, mestilah ahli waris yang berpuasa atas namanya itu begitu ya. Al-asabah, atau ahli waris yang sifatnya asabah. Nanti ada pembahasan ahli waris yang asabah, ada namanya ashabul furud begitu ya. Au mutlaqul qurabah, atau mungkin yang benar-benar ahli waris yang benar-benar yang dekat saja, namanya ashabul furud gitu ya. Ashabul furud. Qala ar-Rafi'i, maka Imam Rafi'i mengatakan al-asbahu i'tibarul irsi, yang paling mendekati, kata Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, yang paling mendekati, yang paling menyerupai i'tibarul irsi, yaitu kerabat ahli warisnya, Nah, qala an-Nawawi, ini berarti ada pendapat nih. Ada pendapat Imam Nawawi, ada pendapat Imam Ar-Rafi'i. Al-mukhtaru mutlaqul qurabah. Nah, kerabat yang dipilih itu adalah mutlaqul qurabah, kerabat mana saja. Ya, kerabat mana saja. Artinya apa? Boleh yang ahli waris, boleh yang tidak ahli waris. Boleh yang ahli waris yang ashabul furud, atau boleh yang asabah, pokoknya kerabat dekat kek, kerabat jauh kek begitu ya. Maka itu boleh untuk berpuasa atas nama si jenazah itu. Nah, ini ada dalil
Fafi sahihil muslimin, fafi sahihi muslimin, ada dalam sebuah hadis sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan, seorang perempuan, tasumu an ummiha, dia berpuasa untuk ibunya. Dia berpuasa untuk ibunya. Wa hadza yubtilu ihtimalus usubah, dan ini adalah dibatalkan ya pendapat yang menyangka yang boleh memberikan puasa itu adalah asobah saja. Nah, begitu. Wa yud'ifu qaulul irth, yang melemahkan perkataan atau pendapat hanya boleh yang mewarisinya saja. Artinya apa? Yang orang lain pun yang tidak mewarisi, yang mewarisi juga boleh untuk berpuasa atas nama si jenazah yang ya apakah itu dia karib kerabatnya yang dekat ataupun yang jauh, begitu ya. Fa innaha ghairu mustaghriqatin lil mali. Maka sesungguhnya si perempuan itu tidak menghabiskan semua hartanya. Walam yastafsir minhan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, wallahu taala alam. Dan Nabi tidak bertanya bertanya tentang hartanya ya. Nabi tidak bertanya tentang hartanya. Artinya apa? Artinya bahwa orang lain, bahkan orang yang ahli waris atau yang tidak ahli waris pun boleh berpuasa atas nama orang yang telah meninggal dunia itu. Wallahu a'lam. Kurang lebih begitu ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya ada pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i yang berbeda pendapat, maka yang diambil adalah pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka Imam Nawawi menyatakan bahwa ya boleh bagi kita mazhab Syafi'i terutama begitu ya, khususnya mazhab Syafi'i, ya boleh berpuasa karib kerabat yang dekat ataupun jauh, yang berhak menerima warisan atau tidak berhak menerima warisan, untuk berpuasa atas nama si jenazah yang tadi itu misalnya. Itu kurang lebih. Kemudian wa amma syekhul himmu alladhi la yutiqu shauma. Adapun orang yang sudah sepuh, orang tua yang sudah sepuh, alladzi la yutiq shaum, yang mana dia itu tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya, orang tua yang sudah sepuh tidak mampu lagi untuk berpuasa. Au yulhaquhu bihi musyaqqatan syadidatan, atau ada orang yang mana jika dia berpuasa maka akan mendapatkan mudarat yang amat sangat dahsyat sekali. Fala shauma alaih, maka boleh bagi dia itu tidak berpuasa. Wa tajibu alaihi fidyah alal azhar, maka wajiblah atasnya itu untuk membayar fidyah. Ini menurut pendapat yang tepat, yang jelas, yang paling jelas. Jadi kalau misalnya ada orang yang yang sepuh, tua renta, ya memang benar-benar nggak mampu lagi, boleh dia tidak berpuasa, dan dengan syarat dia wajib membayar fidyah. Wa yajri al-qawlani fil marid alladhi la yurja zawalu maradhihi, wallahu a'lam. Begitu juga ada dua pendapat yang mana bagi orang yang sakit la yurja, yang mana tidak diharapkan atau memang tidak dapat penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan lagi, begitu ya. Maka orang yang seperti ini, apakah dia ikut pada yang tua renta dia bayar fidyah saja gitu ya, atau dia menunggu sampai sakitnya sembuh. Kurang lebih begitu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang mengenai wanita yang hamil, yang menyusui, apakah dia wajib qada dan fidyah,
atau antara qada atau antara fidyah saja. Nah, begitu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.